Polda Kepulauan Riau mengadakan kegiatan bimbingan teknis dan simulasi Pilkada 2024 di Sport Hall Temanggung Abdul Jamal Batam. Kegiatan ini merupakan bagian dari pengamanan Pilkada mendatang. Polsek jajaran Polres Wonosobo menggelar acara peluncuran gugus tugas Polri dalam rangka mendukung ketahanan pangan sebagai wujud implementasi Cita Presiden di bidang pangan. Satpol Airut Polres Pemalang melaksanakan patroli di area dermaga Tanjung Sari, Pemalang, Jawa Tengah. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mencegah kebakaran di area dermaga. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Bribda Joy Shunika, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Pemirsa, dalam rangka mendukung Cita Presiden Republik Indonesia serta menciptakan suatu situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif jelang Pilkada serentak 2024 di wilayah Kabupaten Lampung Utara. Dalam sepekan, jajaran Polres Lampung Utara berhasil mengungkap 9 kasus kejahatan dengan mengamankan 14 orang tersangka. Selama kurang lebih 8 hari kegiatan KRYD, Polres Lampung Utara berhasil mengungkap 9 kasus kejahatan yang menjadi atensi pimpinan dengan menangkap 14 orang pelaku. Beberapa kasus yang berhasil diungkap yakni 3 kasus judi online dengan jumlah pelaku 4 orang, 2 kasus tindak pidana perdagangan orang dengan pelaku 2 orang, 1 kasus pembunuhan dengan pelaku 1 orang, 1 kasus curat dengan pelaku 3 orang, 1 kasus curas dengan pelaku 1 orang, dan 1 kasus narkoba dengan 3 orang pelaku. Sementara itu, barang bukti yang berhasil diamankan diantaranya 9 unit ponsel, 1 unit CPU, 1 unit monitor, uang tunai senilai Rp4.234.000, 41 rekap togel, 58 kartu ATM, 1 bungkus tusuk gigi, 1 bilah pisau sabu 6,71 gram, 2 unit speaker, 1 keyboard, 6 potong baju, sebuah tas, dan sebuah buku tabungan. Pelaku judi dijerat Undang-Undang Nomor 1 Tahun tentang perjudian dengan hukuman penjara 10 tahun. Pelaku TPPO dijerat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan TPPO atau kekerasan seksual dengan hukuman penjara 15 tahun. Kemudian pelaku pembunuhan dijerat dengan pasal 338 KUHP dengan hukuman penjara 20 tahun. Pelaku curat dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan hukuman penjara 7 tahun. Pelaku curas dijerat dengan pasal 365 KUHP dengan hukuman penjara 9 tahun. Sementara pelaku narkoba dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara dan paling lama 12 tahun penjara. Pemirsa, di tempat lain, Polda Sumut kembali menegaskan posisinya dalam perang melawan narkoba. Kapolda Sumut Irjen Pol Wisnu Hermawan memaparkan keberhasilan pengungkapan tindak pidana narkoba dalam 64 hari terakhir dalam konferensi pers pada Rabu lalu di Mapolda setempat. Ada di depan rekan-rekan sekalian, kurang lebih 2. Dalam kesempatan ini, Kapolda menggarisbawahi komentar
komitmen penuh jajarannya untuk memberantas narkoba sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden. Ia mengungkapkan mulai dari 9 September hingga 11 November 2024, Ditres Narkoba Polda Sumut berhasil mengungkap 32 kasus dengan menangkap 51 tersangka. Barang bukti yang disita meliputi 201,68 kg sabu, 272,23 kg ganja, dan 40.118 butir ekstasi. Kapolda menyebut barang bukti tersebut setara dengan menyelamatkan 1,9 juta jiwa. Kapolda membeberkan bahwa barang bukti sabu ini berasal dari jaringan internasional Malaysia yang masuk melalui jalur laut seperti Bagan, Asahan, dan Belawan. Sementara itu, jaringan nasional membawa sabu dari Aceh, Rokan Hilir hingga Tanjung Balai menuju Medan, Lampung, dan Makassar. Sedangkan ganja sebagian besar didistribusikan dari Aceh ke Medan. Kilogram dan ganja. Pemirsa, di Sulawesi Barat, Satres Narkoba Polres Majene melaksanakan kegiatan pembinaan dan penyuluhan terkait bahaya narkoba serta kenakalan remaja di SMP Negeri 2 Majene, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggai Timur. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para pelajar mengenai dampak buruk narkoba serta pentingnya menghindari perilaku kenakalan remaja yang dapat merusak masa depan. Satres Narkoba Polres Majene, Ibtu Julius Rapan, didampingi Babin Kantipmas melaksanakan kegiatan pembinaan dan penyuluhan terkait bahaya narkoba serta kenakalan remaja di SMP Negeri 2 Majene, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Bangkai Timur pada Kamis 21 November 2024. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada para pelajar mengenai dampak buruk narkotika, psikotropika, dan obat berbahaya, serta pentingnya menghindari perilaku kenakalan remaja yang dapat merusak masa depan. Dalam penyuluhan, Ibtu Julius Rapan menjelaskan secara rinci jenis-jenis narkoba, cara penyebarannya, serta dampak yang dapat menghancurkan fisik, mental, dan sosial penggunanya. Ia juga menekankan perlunya kewaspadaan terhadap pergaulan yang tidak sehat yang sering menjadi pintu masuk penyalahgunaan narkoba. Selain itu, siswa juga diajak untuk lebih memahami dampak kenakalan remaja seperti tawuran, pergaulan bebas, dan pelanggaran hukum lainnya yang dapat berdampak buruk pada masa depan mereka. Kepala SMP Negeri 2 Majene yang turut hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan apresiasi atas kehadiran Polres Majene yang peduli terhadap pembinaan karakter siswa. Menurutnya, penyuluhan ini sangat bermanfaat untuk membentuk pemahaman anak-anak tentang bahaya narkoba dan pentingnya menjaga perilaku positif. Pihak sekolah berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara rutin untuk memperkuat sinergi antara dunia pendidikan dan aparat kepolisian dalam menciptakan generasi muda yang berintegritas dan bebas dari ancaman narkoba. Melalui penyuluhan ini diharapkan para siswa mampu menjadi agen perubahan di lingkungannya dengan menularkan pesan positif tentang pentingnya hidup sehat dan jauh dari narkoba. Dari Humas Polres Majene, Polda Sulawesi Barat, melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kita beralih ke informasi pengamanan pilkada. Kapolda Maluku Utara memimpin apel kesiapan pergeseran pasukan dalam rangka operasi Mantap Praja Kieraha 2024 yang dihadiri seluruh personel BKO pengamanan TPS dari Polres dan Polresta jajaran. Dan berikut laporan reporter Bit Humas Polda Malut, Priptu Dewi. Saat ini Polda Maluku Utara melaksanakan kegiatan apel kesiapan Serpras dalam rangka BKO personil pengamanan TPS di Polres jajaran Polda Maluku Utara. Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Midi Suswoko memimpin apel kesiapan pergeseran pasukan atau Serpas dalam rangka operasi Mantap Praja Kieraha 2024 yang berlangsung di lapangan apel Mapolda Maluku Utara.
Apel tersebut dihadiri oleh Wakapolda Maluku Utara, Brigjen Pol Stephen M. Napiun, dan seluruh personel BKO pengamanan TPS dari Polres dan Polresta jajaran. Kapolda Maluku Utara menyampaikan, apel ini bertujuan memastikan kesiapan personel, material, peralatan, dan perlengkapan individu, di mana tahapan pilkada akan memasuki masa tenang pada 24 hingga 26 November 2024, dan berikutnya tahap pemungutan suara serentak pada 27 November 2024. Wilayah Maluku Utara sendiri mencakup 10 kabupaten kota dengan total 118 kecamatan dan 1.185 kelurahan. Selain itu, jumlah daftar pemilih tetap atau DPT mencapai 942.076 orang, di mana sebanyak 2.511 TPS telah disiapkan untuk melayani maksimal 600 pemilih per TPS. Guna mendukung pengamanan, sebanyak 662 personel Polda Maluku Utara akan dikerahkan ke 9 kabupaten kota, yaitu Kota Tidore, Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Barat, Halmahera Selatan, Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Kepulauan Sula, Pulau Morotai, dan Pulau Taliabu. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan bersama saya, Bribtu Dewi. Salam presisi. Pemirsa, sementara itu Polda Kepulauan Riau mengadakan kegiatan bimbingan teknis dan simulasi Pilkada 2024 di Sport Hall Temenggung Abdul Jamal Batab. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pengamanan pemungutan suara yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024 mendatang. Ketua KPU Provinsi Kepri, Indrawan Susilo, menyampaikan simulasi ini bertujuan untuk memastikan seluruh tahapan pemilu mulai dari kedatangan kotak suara hingga pemungutan suara di TPS berjalan lancar dan aman. Dalam amanat Kapolda Kepri yang dibacakan oleh Wakapolda Kepri, Brigjen Pol Asep Safrudin menegaskan bahwa pengamanan pemilu merupakan tugas yang memerlukan kewaspadaan dan disiplin tinggi. Setiap petugas pengamanan diimbau siap menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tidak ada kelalaian dalam pelaksanaan pengamanan di lapangan. Wakapolda juga memberikan petunjuk teknis yang harus dipatuhi oleh seluruh personel pengamanan, serta memastikan personel sudah berada di lokasi 2 hari sebelum pemungutan suara dan mengikuti apel bersama petugas Linmas. Petugas juga diinstruksikan untuk memeriksa kesiapan lokasi TPS, memeriksa kotak suara dan alat peraga pemilu, serta memastikan rute pengangkutan kotak suara aman. Selain itu menegaskan pentingnya koordinasi yang baik antara pengamanan TPS dengan petugas KPPS di setiap lokasi. Kegiatan BIMTEK dan simulasi ini diharapkan dapat memperkuat persiapan pengamanan dan koordinasi antar instansi terkait dalam rangka memastikan pemilu 2024 berjalan dengan lancar dan aman. Selain itu, seluruh petugas pengamanan diharapkan dapat lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan yang terjadi di lapangan. Pemirsa, Kapolda Kepulauan Riau mengikuti peluncuran gugus tugas Polri dalam mendukung ketahanan pangan yang dilaksanakan secara serentak se-Indonesia. Informasinya akan hadir untuk Anda setelah jeda berikut ini.